Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Alfian. Saat ini saya merupakan seorang dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil di Puslat Bank KMP LAN Makassar, dan saya bangga menjadi aparatur sipil negara. Kabupaten Kolaka, sebuah daerah dengan pesona alam yang indah dan potensi luar biasa. Terletak di pesisir Teluk Bone, Kolaka menawarkan keindahan pantai yang memukau, perbukitan hijau, serta kekayaan budaya dan tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakatnya. Di jantung Sulawesi Tenggara ini, Kolaka tumbuh sebagai pusat ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan yang dinamis. Di tengah pesatnya perkembangan ini, berdiri Universitas 19 November Kolaka atau USN Kolaka sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Kolaka yang berkomitmen membangun masa depan melalui pendidikan berkualitas. Saat ini, USN Kolaka hadir di 3 lokasi strategis di Sulawesi Tenggara. Kampus induk berada di pusat ibu kota Kabupaten Kolaka, menjadi pusat kegiatan akademik yang pertama kali berdiri. Selain itu, USN Kolaka juga memiliki kampus baru di Kecamatan Tanggetada yang berjarak sekitar 50 km dari kampus ini. Lokasi ini memberikan ruang yang lebih luas dan fasilitas yang terus berkembang untuk menunjang proses belajar mengajar. Tak hanya itu, USN Kolaka juga memiliki kampus cabang di Kabupaten Buton Tengah, memperluas jangkauan pendidikan tinggi bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dengan berbagai fakultas dan program studi, USN Kolaka mengemban visi untuk menjadi perguruan tinggi unggul di kawasan ASEAN dalam bidang lingkungan pertambangan tahun 2040. Selain menjadi wadah untuk mencetak generasi muda yang mampu berinovasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah, kampus ini tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tapi juga tempat untuk bertumbuh dan berkembang menjadi individu yang siap membangun masa depan bangsa. Kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pada kalian kegiatan-kegiatan saya selama masa aktualisasi. Selamat menyaksikan. Kegiatan pertama, melakukan perencanaan penyusunan buku panduan penyelesaian studi tepat waktu. Tahapan 1, 2, dan 3. Melakukan konsultasi dengan mentor, diskusi, dan meminta persetujuan dengan pimpinan. Saya memulai tahapan kegiatan pertama pada tanggal 1 Oktober 2024 dengan berkoordinasi dengan mentor yang juga sekaligus menjadi pimpinan fakultas saya, yakni Dekan FKIP USN Kolaka, untuk membahas penyusunan buku panduan penyelesaian studi tepat waktu. Tahapan 4. Mengidentifikasi kebutuhan dengan meminta masukan dari mahasiswa, dosen pembimbing, staf akademik, dan pimpinan fakultas mengenai kendala dan tantangan selama penyelesaian studi. Setelah konsultasi dengan mentor dan meminta izin pada pimpinan, pada tanggal 2 Oktober 2024, saya mulai melakukan tahapan keempat, yaitu mengidentifikasi kebutuhan dengan meminta masukan dari mahasiswa, dosen pembimbing, staf akademik, dan pimpinan fakultas mengenai kendala dan tantangan selama penyelesaian studi. Setelah melaksanakan pengumpulan informasi, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan 5 pada tanggal 3 Oktober 2024 tentang penentuan format dan struktur buku panduan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan struktur dan format yang akan digunakan. Kegiatan 2, melakukan pengumpulan informasi terkait buku panduan penyelesaian studi tepat waktu. Saya memulai kegiatan 2 tahapan pertama pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan kembali berkoordinasi dengan mentor sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah misleading yang kemungkinan terjadi dalam proses penyusunan buku panduan studi tepat waktu. Setelah konsultasi dengan mentor, kegiatan dilanjutkan ke tahapan 2 pada tanggal 8 sampai 10 Oktober 2024
Pelaksana melakukan riset dan pengumpulan data terkait draft struktur buku panduan yang telah ditentukan pada kegiatan 1. Riset dan pengumpulan data dilakukan secara daring maupun luring. Setelah melakukan pengumpulan data secara daring dan luring pada tanggal 14 sampai 15 Oktober 2024, pelaksana melanjutkan kegiatan ke tahapan 3, yakni melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, akademisi hingga mahasiswa. Kegiatan 3, melakukan penyusunan draft buku panduan penyelesaian studi tepat waktu. Tahapan 1, melakukan konsultasi dengan mentor. Saya memulai kegiatan 3 tahap 2 pada tanggal 17 dan 18 Oktober 2024. Hasil diskusi dan riset daring maupun luring diramu menjadi 1 buah draft buku panduan penyelesaian studi tepat waktu. Setelah menyusun draft buku panduan, saya kemudian melanjutkan dengan menyusun tahapan penting dalam proses penyelesaian studi tepat waktu, mulai dari persiapan administrasi awal, pemilihan tema atau topik, proses bimbingan dan revisi, pengurusan berkas administratif, persiapan sidang, hingga kelulusan. Setelah tahapan ketiga, saya kemudian melanjutkan ke tahapan keempat, kegiatan 3. Tahapan kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyempurnakan isi buku panduan. Kegiatan 4, melakukan review buku panduan penyelesaian studi tepat waktu. Saya memulai kegiatan 4 tahapan pertama pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan kembali berkoordinasi dengan mentor sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya. Setelah kembali melakukan konsultasi dengan mentor sebelum melanjutkan kegiatan 4, saya kemudian melanjutkan kegiatan 4 tahapan 2, yakni melakukan review draft buku panduan pada dosen, tim akademik hingga mahasiswa. Pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2024, saya melakukan kegiatan 4 tahapan 3, yaitu melakukan revisi buku panduan berdasarkan masukan-masukan hasil review draft dari stakeholder terkait. Tahapan kegiatan ini menjadi begitu penting karena mengambil sudut pandang dari berbagai pihak yang terlibat. Kegiatan 5, melakukan finalisasi buku panduan penyelesaian studi tepat waktu. Saya memulai kegiatan 5 tahapan pertama pada tanggal 28 Oktober 2024 dengan kembali berkoordinasi dengan mentor. Setelah kembali melakukan konsultasi, saya melanjutkan ke tahapan kegiatan kedua dari kegiatan 5. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2024 dengan melakukan finalisasi buku panduan yang dilengkapi dengan diagram, ilustrasi, dan tabel untuk memperjelas informasi. Setelah kegiatan finalisasi, tibalah waktunya bagi saya untuk mensosialisasikan buku panduan penyelesaian studi pada stakeholder terkait dalam ruang lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan USN Kolak. Oke, terima kasih telah menyaksikan dan saya bangga menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Dan RI, bigger, smarter, and better.